Terima kasih Mas Ari tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan pengawasan. Bapak Ibu, perkenalkan saya Eka Rizkia. Saya di sini diamanahi sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi kalau di divisinya Bawaslu, penanganan pelanggaran ini Bapak disebutnya itu ini divisi cuci piring. Karena kalau sudah ditangani sama pengawasan ternyata nggak bisa, masih ada yang sisa-sisa itu kita yang menyucinya, seperti itu. Di sini mungkin saya akan nggak banyak yang saya sampaikan, hanya poin-poinnya saja. Nanti bisa kita share materinya dan mohon maaf, jadi kami di sini bukan karena kami yang paling pintar, kami ini bagian media, kita diskusi bersama. Nanti kalau ada hal-hal yang memang ternyata di lapangan nggak sesuai dengan apa yang hari ini disampaikan, kita bisa sharing bersama, seperti itu. Next. Jadi penanganan pelanggaran ini yaitu proses di mana meliputi temuan, penemuan laporan, pengumpulan alat bukti dan seterusnya. Seperti kemarin ini Bapak Ibu, kita pada masa instruksi terkait dengan inventarisir APS yang menyerupai APK, itu kita sudah pertama mengirimkan himbauan kepada seluruh partai terkait dengan APS yang menyerupai APK, mohon diturunkan secara mandiri. Nah, setelah himbauan tersebut ternyata tidak dilalui, kita berikan sarper dan kemarin kita juga sudah patroli kembali untuk menginventarisir. Sebelumnya sarper sudah diberikan kepada Bapak semuanya, Bapak Ibu partai, yang kemudian selama 5 hari sampai sekarang hari Kamis, Jumat sampai hari Rabu, kalau misalkan memang tidak diturunkan secara mandiri, kita meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten untuk kemudian dilanjutkan kepada KPU, seperti itu. Jadi itu termasuk dalam temuan Bapak Ibu, karena APS itu kemarin yang sudah terinventarisir sejumlah 123 dari 12 partai politik, Mbak Agun, dan yang diturunkan secara mandiri itu luar biasa banyaknya, yaitu 10 APS yang menyerupai APK. Jadi masih ada 113 APS yang menyerupai APK yang belum diturunkan. Ayo, punya siapa ini Pak, Bu? Jadi harapannya tidak sampai yang terjadi disampaikan oleh Mas Adi tadi nanti diturunkan sama Satpol PP, jadi kan malah hilang buat lagi. Tapi nggak apa-apa kalau uangnya banyak. Next. Nah, ini dasar hukum yang mungkin nanti bisa dibuat belajar bersama. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu salah ketik, Perbawaslu 5 tahun 2022 dan selanjutnya. Next. Nah, ini jadi Bapak Ibu dasar dalam sumber penanganan pelanggaran. Jadi itu ada temuan dan ada laporan. Kalau temuan ini, temuan diperoleh dari pengawasannya kita, baik itu dari Panwascam ataupun dari pengawas kelurahan atau desa. Nah, kalau laporan ini dari pelapor di luar kita. Next. Nah, tapi ketika ada laporan Bapak Ibu, pelapor tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Nah, ini syarat formilnya ya identitas, kemudian waktu penyampaiannya tidak melebihi jangka waktu 7 hari sejak diketahui. Misalkan diketahui ternyata ada dari PNS yang ikut serta dalam kampanye. Nah, harinya hari ini, hari Jumat, tapi ternyata pelaporannya hari Sabtu depan. Itu tidak bisa. Tapi harus ketika tidak boleh melebihi dari 7 hari tersebut. Seperti itu. Next. Nah, ini ada syarat material, jadi harus jelas waktu dan tempat kejadian, uraian kejadiannya bagaimana dan buktinya. Jadi bukti ini bisa berupa foto dan video. Misalkan kita nanti karena kita ini bentuknya pengawasan partisipatif semuanya, jadi mari bersama-sama menjaga itu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada 4 pelanggaran yang bisa kemudian menjadi laporan, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, kode etik, dan undang-undang hukum lainnya. Ini yang bisa ditindak sama Panwaslu kecamatan. Ada 2 Bapak Ibu, yaitu
pelanggaran administrasi sama kode etik. Jadi kalau pelanggaran pidana kita rekomendasikan kita lanjutkan ke pidana dan undang-undangnya ke ini. Kalau pidana ke Gakumdu, kalau undang-undangnya langsung kita lewat Bawaslu Kabupaten seperti itu. Next. Next. Jadi nanti kita share aja terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Next, sampai ya ini. Contoh pasal pidana bagi penyelenggara pemilu ini. Jadi misalkan dengan tahu dari contoh pasal 508, misal anggota PPS, maaf ya BPK. Ini contohnya kemarin ada ini. Gini, jadi setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi misalkan nanti dalam waktu pelaksanaan ketika pencoblosan kan itu ada salinan sertifikat atau BA gitu ya. Itu ketika memang tidak diberikan, ini sudah melanggar dalam pasal pidana seperti itu. Next. Ini pidana yang populer juga selain itu ada money politik, kepala desa dilarang melakukan tindakan ini, menguntungkan dan merugikan peserta pemilu, kampanye sara. Next. Kode etik. Next. Ini hukum undang-undang lainnya apabila pelanggaran netralitas ASN. Ini pernah waktu itu oknum Satpol PP di Kecamatan Gede pada saat pemilu tahun 2020. Ya, 2019. Next. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya nanti kita sesi diskusi saja terkait yang terjadi di lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.